Ada beberapa hal yang perlu Anda catat, Anda ketahui. Yang pertama adalah penetapan status penggunaan. Ya, kalau dilihat dari siklus pengelolaan BUMN itu kan ada perencanaan, pengadaan, penggunaan. Nah, penggunaan itu memang digunakan untuk tugas dan fungsi. Yang harus pertama kali dilakukan adalah menetapkan status. Jadi, oh ini barangku. Ibaratnya kita sebagai pribadi, ini barangku. Nah, makanya itu menteri itu juga perlu ditetapkan barangnya. Oh, ini Menteri Keuangan menetapkan ini barangnya punya Kementerian Keuangan. Ada tanah misalnya ini barang Kementerian Pertahanan. Nah, itu yang menetapkan adalah Menteri Keuangan. Nanti dibaca lebih detail, ada barang pada pengelola, ada barang pada pengguna. Ya. Untuk barang pada pengguna itu ada intinya adalah yang menetapkan itu adalah semua DJKN. Tapi ada kewenangan yang didelegasikan. Nanti lihat PMK 4 ya. PMK 4. Tanah bangunan dan kendaraan pasti ada di DJKN semua, tidak dilimpahkan. Tapi kalau barang sampai dengan 100 juta, itu dilimpahkan kepada pengguna barang. Nanti dibaca PMK 4 ya. Kemudian semua barang harus di PSP, harus PSP itu istilah penetapan status penggunaan. Semua barang harus di PSP, kecuali, ada kecualinya. Kecualinya apa? Barang persediaan, barang kecil-kecil yang konsumsi ya. Kemudian barang KDP, KDP itu konstruksi dalam pengerjaan. Jadi suatu pekerjaan yang belum selesai. Misalnya membangun gedung dikerjakan dalam 3 tahun multi years. Jadi multi years itu dikerjakan selama 3 tahun. Di tahun pertama itu belum jadi BUMN, tapi dia masih menjadi KDP ya. Belum menjadi bangunan maksudnya. Dia masih KDP. Dikecualikan juga adalah ATR, aset tetap renovasi. Jika kita merenovasi sebuah bangunan, nah itu nggak perlu dilakukan PSP. Ada juga BUMN yang memang dari awal direncanakan untuk dihibahkan, itu tidak perlu dilakukan penetapan status. Serta barang yang memang belum ditetapkan status penggunaannya. Itu untuk PSP ya. PSP itu pokoknya semua barang harus di PSP. Kalau tidak di PSP, tidak bisa dilakukan pengelolaan BUMN lainnya, tidak bisa dipindah tangankan, tidak bisa dihapus, tidak bisa dimanfaatkan. Itu kunci pertama. Kemudian yang kedua, Anda sering melihat adanya barang yang tidak optimal pada satu kementerian, tapi kementerian lain membutuhkan. Misalnya Kementerian Keuangan ada di kota Madiun lah. Madiun itu banyak gedung yang nganggur. Sementara Kejaksaan nggak punya gedung. Jadi ada mekanisme penggunaan yang lain, yaitu pengalian status penggunaan. Statusnya dipindahkan dari Kementerian Keuangan ke Kejaksaan. Ya, karena berlebih di Kementerian Keuangan, Kejaksaan nggak punya. Misalnya Rosalina sama Rosalia. Nah, Rosalina, pulpennya punya 4. Rosalia nggak punya. 1 dialih status kepada Rosalia. Itu. Tentunya syarat dialih statuskan itu memang tidak digunakan untuk kementerian yang mencatat ya. Tuh. Kemudian itu yang kedua, yang ketiga adalah penggunaan sementara. Penggunaan sementara itu terjadi karena suatu barang itu oleh si Kementerian A itu tidak digunakan saat ini, tapi tahun depan mau digunakan atau 2 tahun yang akan datang mau digunakan. Sehingga kalau dialih status mau dikasih nggak boleh. Tapi kalau hanya digunakan sementara selama setahun atau setengah tahun boleh. Itu namanya
penggunaan sementara. Kemudian ada istilah juga barang dioperasionalkan pihak lain. Jadi ada BUMN yang dioperasionalkan, misalnya dioperasionalkan oleh BUMN. Nah, itu sebagai pelayanan umum, misalnya kan. Nah, itu juga menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan penggunaan. Di dalam PMK 87, PMK 246 memang diatur seperti itu. Nah, untuk Kementerian Keuangan, saya pada waktu saya menjadi Kabag Pengelolaan, akhirnya saya membuat suatu, kalau yang alih status penggunaan sementara itu kan antar kementerian lembaga. Nah, kalau di dalam satu kementerian gimana? Sehingga saya kalau di Kementerian Keuangan itu kan ada pajak, ada bea cukai, ada perbendaraan, ada DJKN ya. Saya membuat ketentuan kalau mengalih status antar kementerian itu status, kalau antar eselon 1, antar satker namanya pengalian penggunaan. Tuh. Kalau untuk penggunaan sementara, istilah di dalam Kementerian Keuangan, barang yang untuk kementerian, untuk satker A ke satker B, atau eselon 1A ke eselon 1B, itu namanya utilisasi BUMN. Nah, utilisasi. Jadi, biar tidak nganggur, bisa digunakan oleh yang lain, tapi bersifat sementara. Kemudian juga, kami melihat karena banyak gedung rumah dinas ada yang berlebih tapi nggak punya kantor, atau sebaliknya kantor punya 2 tapi rumahnya nggak punya atau mes nggak punya, dialih fungsi, namanya alih fungsi, fungsinya yang dirubah ya. Dari fungsi rumah menjadi fungsi kantor, dari fungsi kantor menjadi fungsi rumah. Itu 3 hal yang kita atur di dalam Kementerian Keuangan. Saudara-saudara mengetahui ini banyak terjadi di wilayah, di daerah. Ada satu gedung yang berlebih nganggur tapi masih akan digunakan untuk 2 tahun lagi karena organisasi sedang diproses pengembangan. Karena organisasi itu yang saya ketahui sangat pesat sekali untuk Kementerian Keuangan. Dulu zaman saya masuk dari lulus tahun 92, kantor pajak itu hanya ada berapa? Paling 100-an kantor ya. Berkembang 100 kantor. Jakarta aja dulu hanya 5 kantor. Sekarang Jakarta itu kantor pajaknya udah ada 100 lebih. Ya. Karena memang organisasi keuangan itu sangat membutuhkan detail kepada lapangan, mengelola. Dulu kalau satu kabupaten hanya 1 kantor, satu Jakarta Pusat 1 kantor, sekarang Jakarta Pusat itu kantornya saja sudah ada 17 kantor. Kantor pajak saja, belum kantor yang lain. Dulu kantor lelang Jakarta hanya 1, sekarang sudah jadi 5. Dulu KPPN hanya ada berapa, sekarang sudah jadi ada 7 atau 8 untuk di Jakarta saja ya. Itu. Ini jam berapa nih? Nah, saya diskusi ini sampai jam 8, karena saya jam 8 harus rapat dengan Pak Sahli. Nggak enak kalau saya izin mengajar, jadi makanya saya tetap harus hadir. Dan saya nggak mau buka Zoom 2, karena buka Zoom 2 nanti pasti beliau mencurigai ini kok orang kok ngomong sendiri, nggak ada suaranya, cuman kumat kamit aja kan. Ya, makanya saya minta maaf, hari ini kita diskusi melalui Zoom setengah jam saja. Kemudian itu barang terkait penggunaannya, mulai dari penetapan status, kemudian pengalihan status, kemudian penggunaan sementara, kemudian dioperasionalkan pihak lain, utilisasi,
alih guna, dan alih fungsi. Sekarang apa sih yang dimaksud BUMN idle? Nah, kan? Idle itu apa sih? Idle itu tidak digunakan, ya kan? BUMN idle itu diatur dalam PMK 250 ya. Di dalam slide itu juga sudah kita sampaikan. Yang dimaksud idle itu BUMN yang tidak digunakan ya pertama. Atau digunakan tapi bukan untuk tusi. Itu juga bisa dinyatakan sebagai BUMN idle. Kemudian ada pengecualiannya. Kalau tadi PSP tadi ada pengecualian, ini BUMN idle ini juga ada pengecualiannya. Barangnya tidak digunakan, tapi dikecualikan. Apa? Yaitu ada rencana penggunaan 3 tahun ke depan. Jadi misalnya sekarang barangnya itu nganggur. 2020 nganggur. Tapi nanti di 2022 itu mau direncanakan digunakan karena ada pemekaran kantor misalnya. Nah, itu bukan jadi tidak jadi BUMN idle lagi karena ada rencana penggunaan. Demikian juga apabila ada rencana pemanfaatan. Rencana pemanfaatan itu ada mau disewakan atau mau dipinjam pakaikan. Itu dalam waktu 2 tahun yang akan datang. Ya, dalam waktu 2 tahun yang akan datang, itu rencana akan dimanfaatkan, akan disewakan. Kan? Jadi 2 kriteria pengecualian itu terkait dengan penggunaan dan pemanfaatannya ya. Nah, kemudian bagaimana mendapatkan sebuah BUMN idle? Kok tahu BUMN idle dari mana? BUMN idle itu bisa diketahui karena hasil wasdal, pengawasan dan pengendalian dari kementerian lembaga tersebut. Oh, pada waktu wasdal misalnya sebuah kantor perbendaharaan melihat punya BUMN tidak digunakan, maka dilaporkan. Laporan wasdal terkait penggunaannya, ada BUMN yang tidak digunakan dengan NUP sekian, nomor urut pendaftaran sekian. Bisa saja dari laporan KPB. Laporan KPB ada lapor, Pak, kami punya tanah nganggur nih. Nah, itu juga jadi BUMN idle. Kemudian juga bisa dari hasil penertiban dilakukan oleh pengguna barang, terus pengelola barang, ya itu ketahuan. Oh, kamu ternyata kantormu ada barang yang nganggur ya, yang idle. Kemudian bisa juga berdasarkan hasil audit baik dari internal auditor APIP maupun auditor eksternal BPK. Itu juga bisa dijadikan dasar untuk penetapan idle. Ada lagi juga misalnya Anda baca dari koran, dari berita. Sekarang nggak koran lagi ya, sekarang ada Detik.com, Kompas.com, semua ada di web, ada di internet ya. Itu bisa juga dari media massa. Itu bisa juga menjadi dasar untuk penetapan sebuah BUMN idle. Pernah kejadian, ini yang sangat memalukan bagi Kementerian Keuangan, ada satu kota muncul di media massa, di koran, waktu itu masih koran cetakan ya, disampaikan bahwa aset Kementerian Keuangan yang rusak, mangkrak, digunakan untuk mesum. Wah, kan ngeri kan, langsung Bu Menteri, itu menterinya udah Bu Sri Mulyani, Bu Menteri baca, langsung dipanggil, kita dimarahin. Ada satu kota di Jawa Timur ya, sehingga ya kita langsung mengoptimalkan aset itu, kita bongkar, kita pagar sehingga tidak bisa digunakan untuk kegiatan mesum, sambil dilakukan upaya pemanfaatan barang milik negara. Bisa saja laporan masyarakat. Jadi masyarakat melaporkan. Kenapa?
Anda kalau bertetangga dengan sebuah kantor, kantornya itu kumuh, kira-kira Anda merasa apa namanya? Merasa nggak enak kan ya? Ini kantor kumuh kotor banget nih, nggak dipakai. Sehingga dilaporkanlah kepada menteri. Lapor menteri atau kepada dirjen apa kepada sekjen, ketahuan akhirnya, oh kantor A ternyata punya barang nganggur. Tuh. Nah, bagaimana untuk proses penetapan idle-nya? Tadi kan latar belakangnya dasarnya. Kalau untuk penetapan idle-nya, ya dari pengguna barang mengusulkan kepada pengelola barang bahwa main idle. Nah, main idle itu diusulkan kepada pengelola, nanti ada penetapan BUMN idle. Kalau sudah ada penetapan BUMN idle, ada keputusan menterinya, maka pengguna barang harus menyerahkan barang tersebut kepada pengelola. Begitu diserahkan kepada pengelola, otomatis catatan yang ada di pengguna barang akan dilakukan penghapusan, dihapus barang tersebut dari laporan BUMN Kementerian Lembaga dan akan dicatat sebagai BUMN idle pada pengelola. Nah, di pengelola buat apa? Di pengelola BUMN itu bisa dioptimalkan dengan diserahkan penggunaan kepada kementerian lain. Bisa saja dilakukan pemanfaatan BUMN. Ya. Jadi kalau udah barang pengelola itu sebenarnya bisa dialih status kepada kementerian lain, kemudian bisa dimanfaatkan atau bahkan bisa dijual. Tapi jarang sekali dilakukan penjualan BUMN idle tersebut. Ya. Kemudian apalagi misalnya ada sebuah kantor yang barangnya idle, sebelum diidlekan kepada pengelola, bisa saja itu ditawarkan kepada kementerian lain. Ya. Bisa saja ada proses hibah atau tukar menukar dengan pihak pemerintah daerah. Banyak mekanisme nanti ini kan baru masuk topik kedua penggunaan. Nanti kalau kita udah belajar sampai dengan pemindah tanganan lebih seru lagi karena upaya optimalisasi BUMN itu bisa banyak cara, bisa banyak mekanisme yang kita bisa lalui. Mungkin itu yang saya sampaikan terkait penggunaan ini. Intinya bahwa semua barang harus ditetapkan statusnya. Harus ada penetapan status penggunaan. Ya, penetapan status penggunaan ada yang kewenangan pengelola, ada yang sudah dilimpahkan kepada pengguna. Itu nanti dilihat pada PMK 4. Kemudian untuk pengguna barang Kementerian Keuangan, tolong nanti dilihat KMK 32, siapa yang berwenang menetapkan status penggunaan untuk barang misalnya sampai dengan 100 juta. Itu adalah Sekretaris Direktorat Jenderal. Kalau di Direktorat Jenderal berarti Sekretaris Direktorat Jenderal. Kalau di BPPK berarti Sekretaris Badan. Kalau di Inspektorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal. Ya, itu kuasanya, mandat menterinya ada kepada sekretaris. Bagaimana terkait dengan mengusulkan alih status penggunaan di dalam KMK tersebut, alih status penggunaan kewenangannya ada pada Kepala Biro Manajemen BUMN dan Pengadaan. Termasuk siapa yang berwenang mengalih fungsi barang. Yang berwenang mengalih fungsi barang adalah Kepala Biro Manajemen BUMN dan Pengadaan. Ya, mungkin itu para mahasiswa yang saya sampaikan karena sudah jam 10:05, saya harus persiapan untuk bergeser room, saya harus mematikan Zoom ini dan saya akan bergeser ke Zoom-nya Pak Sahli. Pak Sahli ini akan menyampaikan ada pihak
dari DJKN yang sedang menyusun perbaikan aplikasi Siman, di mana aplikasi RP4 yang diinisiatifkan oleh Kementerian Keuangan selaku pengguna barang, yang lalu kita menggunakan sistem terpisah, ini akan dipasang di Siman sehingga bisa dipakai untuk seluruh kementerian lembaga. Ya, saya kira itu Rosalina yang saya sampaikan. Nanti silakan diskusi melalui grup WA ya. Terus terkait dengan tugas nanti saya akan upload di Google Classroom, sehingga ini tugas apa namanya? Tugas pribadi yang harus dikerjakan sendiri-sendiri dan nanti dikirim lewat Google Classroom biar lebih mudah saya melakukan administrasi atas pengumpulan jawabannya ya. Yang kemarin belum ngumpulin untuk ini, apakah 2 orang itu sudah semua sekarang ya? Saya belum cek pagi ini. Mudah-mudahan sudah semua, karena kalau enggak nanti jadi terlambat ya. Terlambat. Baik, saya akhiri pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya lihat ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Tanya, guys, tanya.